Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para Bapak sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali dalam majelis yang memang kita rutinkan di setiap Senin malam atau malam Selasa. Kita akan berbicara hal terakhir dari pembahasan kita tentang izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sayang tidak saya tampilkan di layar karena laptopnya itu udah punya anak. Nah, anaknya sekarang sedang di Jakarta. Kita masuk ke bahwa semua itu sudah ditetapkan Allah. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memastikan bahwa apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita itu tidak akan pernah meleset, pasti mengenai kita. Pun sebaliknya, bahwa apa yang tidak tidak ditakdirkan oleh Allah kepada kita, maka dipastikan itu akan meleset dari kita. Jadi apapun, baik itu yang direncanakan oleh diri sendiri ataupun bahkan oleh orang lain. Dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan begini, "I'lam ma asobaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahui, i'lam itu ketahui ya, bahwa apa yang ditakdirkan Allah menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Itu yang disebut dengan lam yakun liyukhti'ak. Tapi sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak ditakdirkan bagimu tidak akan pernah menimpamu. Jadi itulah mengapa kita menjadi sangat tenang bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu pasti berarti sudah ditakdirkan Allah. Kalau kita bicara tentang takdir berarti izin, bahwa itu sudah diizinkan oleh Allah, bahwa itu mengenai kita. Sebab dalam Quran kan disebutkan bahwa tidak mengenaimu ya, apapun yang ada di langit dan di bumi itu illa fi kitabillah. Jadi apa yang terjadi di seluruh semesta itu semuanya sudah dicatat dalam kitab Allah. Pun demikian apa yang menimpa kita, tujuannya supaya kita tidak terlalu bergembira ketika sesuatu itu membahagiakan, tapi juga kita tidak sedih ketika ada sesuatu yang lepas dari kita. Karena semuanya itu sudah ditetapkan Allah. Illa fi kitabim mubin, dalam surat Dukhan itu kan Taghabun kan disebutkan seperti itu. Jadi hadis ini sebenarnya sedang menanamkan kepada kita bahwa kamu harus tenang gitu. Jangan memusingkan apa yang dibicarakan orang tentang kita, dan jangan dipusingkan oleh rencana orang mengenai kita. Kalau itu memang akan menyedihkan kita, akan membuat kita terpukul, sedih, terhina atau apapun. Sebab segala sesuatunya sudah ditetapkan Allah. Jadi kan saya pernah bilang kan kemarin dalam hadis Abdullah bin Abbas itu ya.
ketika beliau menyatakan ya gulam itu, hai anak muda, dan seterusnya itu kan sudah dijelaskan bahwa seandainya umat itu bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau manfaat itu memang bukan bagian dari kita, tidak akan pernah bisa mereka memberi manfaat. Pun sebaliknya, ketika mereka berkumpul, bersatu padu, berhimpun untuk memadaratkan kita, menenggelamkan kita, menistakan kita, mereka pun tidak akan bisa memberikan kemadaratan itu kalau itu tidak merupakan sesuatu yang dicatat oleh Allah. Jadi segalanya Allah. Nah, bahkan sebenarnya takdir Allah itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dan ini memang saya tidak tahu apakah muhadis yang lain meriwayatkan atau tidak ya. Tapi yang pasti bahwa setiap kali para ulama menyampaikan tentang ini, pasti riwayatnya adalah Muslim. Dan saya sudah menyampaikan itu, bahwa kata Allah maqadiral khalaik qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsi alfi sanah. Bahwa Allah ya, bahwa Allah itu kataba berarti kataba Allah itu berarti Allah telah menuliskan. Menuliskan apa? Maqadir. Maqadir itu masdar mimi, jadi mikdar. Takdir, maqadir. Jadi Allah telah menuliskan takdir-takdir makhluk. Khalaik itu jama dari khalqun. Ya. Khalqun itu jamanya adalah khalaik. Khalqun itu adalah sesuatu yang dicipta. Khalik itu berarti yang mencipta. Jadi segala yang tercipta itu sudah dicatatkan takdirnya qabla ayakhluqa, sebelum Allah menciptakan itu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum segala sesuatu ada, itu maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada itu sebenarnya sudah ditetapkan ukurannya. Seperti mungkin ini seperti seorang perancang, baik seorang arsitek atau desainer atau apapun, kan sebelum dia membuat itu pasti dibuat rancangannya dulu, dia dihitung benar itu kan. Pas namun sebagai seorang engineer tuh pasti akan menghitung bagaimana Pak Yudi sebagai seorang desainer itu seperti apa, pasti kan sudah dibuat, dibolak-balik kan, ini kira-kira ini kalau jadi rupanya akan seperti apa, sudah ada kan dalam bayangan itu kan, bahwa ini jadinya akan seperti ini gitu kan. Itu kan sudah ada, bahwa nanti kemudian kalau kita kan manusia pasti akan mendapati adanya apa, adanya kesalahan ya, apa disebutnya itu, kemungkinan errornya itu ya, jadi kemungkinan apa namanya itu, deviasi ya. Nah itu kemungkinannya itu kan pasti selalu ada. Kalau kita manusia, hari Allah mau pantek itu ya. Segala sesuatunya pasti ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan sudah menetapkan takdir untuk seluruh makhluk sebelum diciptakan langit bumi itu 50.000 tahun. Jadi betapa Allah pun termasuk memberikan contoh kepada kita bahwa segala sesuatunya harus direncanakan dan harus tercatat. Ini kata-kata kataba itu kan artinya tercatat. Segala sesuatunya harus tercatat. Hitungannya harus bisa dibaca lah begitu. Kalau saya malah berpikir begini sekarang menafsir hadis ini, bahwa Allah memberikan contoh yang sangat faktual, bahwa rencana tidak sekedar disimpan di alam pikiran, tapi harus tertuang dalam bentuk catatan sehingga itu bisa dibaca. Nah, saya memahami ini bahwa toh pada akhirnya memang alam ini bisa dibaca oleh makhluk, sampai kemudian makhluk itu dengan akal pikirannya, dengan ilmu pengetahuannya mampu misalnya menetapkan jarak antara langit, antara bumi dengan bulan misalnya, antara bumi dengan matahari misalnya. Kemudian bisa menggambarkan sedemikian rupa itu jarak antara bumi dengan
atmosfer misalnya, dan macam-macam yang lain. Jadi ini betapa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang memberikan contoh kepada kita bahwa kalau kita punya gagasan itu harus ditulis supaya itu bisa diilmui oleh siapapun yang berkeinginan sesuatu yang sama atau yang akan membuat sesuatu yang serupa, atau mungkin akan membuat sesuatu yang berbeda tapi merujuk kepada apa yang sudah tercatat. Jadi terdokumentasi, dan itu disimpan itu di Lauhul Mahfud. Kita sebut Lauhul Mahfud itu sebagai apa tuh kalau ini penyimpanan file, kumpulan folder tentang ngaran kita disimpan di sana itu. Jadi kita tinggal ngambil. Itu menurut saya contoh terbaik dari Allah kepada kita. Coba kita tidak boleh merencanakannya saja, itu rancangan itu harus tertulis. Dan itu harus teliti benar. Allah saja yang maha kuasa, yang kalau idza arada syai'an ayakula kun ayakula lau kun fayakun, itu tetap itu. Membutuhkan dalam tanda petik ya, membutuhkan waktu berapa lama tuh? 50.000 tahun. Itu untuk menyebut bahwa ini alam semesta ini direncanakan dengan sangat serius, dengan sangat benar-benar supaya tidak terjadi error, tidak terjadi deviasi, atau tidak terjadi sesuatu yang membuat nanti yang dicipta itu saling tumpang tindih, bertubrukan dan macam-macam yang lain. Nah, oleh karenanya kan dalam Quran surah Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa, langit saja bertingkat-tingkat. Tiba. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan mendapati ciptaan Ar-Rahman, tidak menyebutkan ma khalaqallah. Gitu. Jadi dia menggunakan kata Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa penciptaan itu didasari oleh kasih sayang. Jadi semata nafsu. Allah ya Allah kan Maha Pencipta, yang mencipta nafsu juga Allah kan. Tapi Allah tidak menggunakan misalnya keperkasaannya. Meskipun di dalam ayat itu disebut, tapi di sana disebutkan bahwa ma khalaqa, kok saya jadi lupa tadi tadinya. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani. Kamu tidak akan melihat penciptaan Ar-Rahman itu tafawut. Cek bahasa orang ma'awut-awutan, tidak teratur, tidak struktur. Itu untuk menunjukkan betapa sempurnanya itu 50.000 tahun dia membuat catatan itu sedemikian rupa detailnya. Ya, umur nungarana Odang itu berapa sekarang Pak Odang? Umurnya Pak Odang? Tuh, berapa? 60 sekian misalnya Pak Odang. Leres. 61. Dijatahan ku Allah teh misalnya yang Pak Odang tong serius teh nya. Dijatahan teh misalnya 63 tinggal 2 tahun nih. Ieu mah dijatahan misalnya. Misalnya itu ya. Allah itu sudah menetapkan bahwa hari ini nih, jam sekarang ini kudu sila jeung nundutan. Di mana? Di Pangaosan. Itu sudah dicatat itu. 50.000 tahun tukang geus aya satekana. Dan kita tidak boleh mencelanya karena itu sudah izin Allah. Ari eta nu kumaha teh nu Jumatan narundutan kabeh. Kan segala sesuatu yang diizinkan tidak serta-merta diridhoi itu. Bahwa segala sesuatunya pasti akan terjadi, tapi tidak semua yang terjadi itu diridhoi. Ini untuk menunjukkan ketelitian. Betapa 50.000 tahun itu. Detail sekali. Sampai saya melihat itu di YouTube itu ada rupa-rupa burung ya. Yang warnanya itu luar biasa, dan dalam beberapa gerakan yang dilakukan itu apa ya? Menampakkan bentukan-bentukan yang lain yang berbeda. Itu indah sekali. Subhanallah. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi kalau kita mau membaca tabarakallah, teruskan tabarakallah ahsanul khaliqin. Di kita mah ini maksudnya sok naon ngaranna gitu teh? Latahan.
Masya Allah, tabarakallah, naon. Mas, di Arab tuh jarang menggunakan kata Masya Allah. Masya Allah itu untuk sesuatu yang apa ya, yang luar biasa bagusnya, luar biasa juga apa namanya itu, rendahnya. Masya Allah. Itulah saya jarang menggunakan kata Masya Allah, tapi Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Bahwa apapun yang dikehendaki Allah ada, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak ada. Saya selalu menggunakan disempurnakan katanya. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Ya memang pada akhirnya wala haula wala quwata illa billah. Kita kan gitu. Masya Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Karena ini kaitannya dengan kemahasucian Allah ketika menciptakan makhluk. Kan di sini disebutkan mataro fi khalqir rahman. Sehingga Allah mencipta segala yang ada itu dengan kasih sayang. Tapi mengapa kemudian kita melihat, maaf, kalau manusia ada yang ya seperti kita lihat, ada yang kurang, kita menyebutnya disabilitas. Kalau dulu mah ya kita menyebutnya cacat saja ya. Mata ayat disebut YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat kalau dulu. Kalau sekarang kan tidak ada itu, istilah cacat nggak boleh digunakan. Ya, itu betul. Nah, kemudian itu pelajaran dari hadis yang tadi. Segala harus dicatat. Nah, mata DKMG kudu nyatet. Mau apa-apa tuh dicatat. Supaya nanti ketika kita sudah tidak ada, generasi berikutnya bisa membaca lembaran catatan. Oh, dulu itu generasi yang pertama sudah membuat rancangan begini. Tapi memang belum nampak. Kemudian kan dikaji itu. Kalau sekiranya ini memang cocok untuk zaman, ayo kita lanjutkan. Itu sudah tinggal, itu maksud saya. Tapi bagaimana kalau semuanya masih di kepala itu? Bagaimana generasi berikutnya akan bisa menangkap itu? Nah, itu yang seperti sebab kan ada orang yang ingatannya kuat, tapi juga ada orang yang lemah secara ingatan. Jadi memang harus tercatat. Itu memang Allah sudah mengatakan begitu. Kemudian jangan takut kepada manusia. Mengapa? Fa innahu la yuqribu min ajal wa la yubaidu min rizqin. Sesungguhnya rasa takut kepada manusia tidak akan mempercepat ajal, juga tidak akan mengurangi rezeki. Jadi ketakutan kita kepada orang itu tidak akan pernah membuat ajal bisa datang tiba-tiba gitu. Atau sebaliknya rezeki tiba-tiba jauh. Jadi sesungguhnya rasa takut kepada manusia itu tidak akan mempercepat ajal dan juga tidak pula mengurangi rezeki. Namun orang misalnya beginilah, saya takut nih kalau misalnya saya selalu mengoreksi katakanlah atasan saya, jangan-jangan, nah itu. Sebab ada juga atasan yang senang kalau dikoreksi. Ada yang mempersilahkan anak buahnya. Ingat kalau saya keliru, ingatkan saya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, pidatonya yang terkenal itu salah satunya. Saya ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku perintahkan taat, ikuti saya. Kalau tidak, tegur saya. Itu pemimpin yang baik. Ngan aneh nate, pemimpin nu ayeuna sabada dilantik nyarita itu. Itu. Bahkan cenderung seterusnya itu akan menjadi seorang diktator. Nah, itu tiran dan macam-macam yang lain. Oh, takut nanti posisinya digeser. Lamun digeser posisinya ke bawah nanti, wah otomatis gajinya bakal turun. Nah, itu. Nah, ya memang itulah dunia kapitalisme yang memang seperti itu. Ya, kita memang berurusan sekarang dengan dunia kapitalisme, ya. Segala sesuatunya diukur dengan modal. Pemilik modal paling berkuasa. Memang itu tidak dimungkiri. Saya membuat beberapa tulisan itu terkait dengan contoh misalnya ya, terkait dengan perbankan syariah maksud saya. Saya kritik kalau perbankan konvensional mah geus budaya, ya mah nu ngaranna syariah ini. Bagaimana bisa itu perbankan syariah masih melakukan praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh bank konvensional?
Ngan pedah naon ngaranna teh, nomenklaturna diganti sesuai dengan syariahnya. Perjanjian disebut akad, itu kan? Ya murabah, ya mujara'ah, ya mudorobah dan macam-macam. Tapi dalam praktiknya, dalam kenyataannya tidak. Itu yang saya sayangkan. Contoh lain misalnya ketika terjadi proses apa itu namanya, pengambil alihan aset misalnya. Kalau kita punya kredit macet, kemudian kan lamun hese dilelang, di jabelnya itu nete. Dan kemudian disita maksud saya. Kemudian kan dilelang tanpa ada proses seperti apa. Dan celakanya ketika dilelang urusan kan sekarang itu yang disebut dengan apa itu? Saya kok lupa lagi bahasa itu. Pokoknya begini, si pembeli barang lelangan itu harus menerima apa adanya seperti yang ditawarkan oleh bank. Dengan pokoknya mah kieu, nu penting mah ya surat tanahna. Iya kan, surat tanah itu menjadi jaminan biasanya kan. Yang penting ada surat tanahnya, ada fisiknya kan begitu. Tidak peduli itu fisik itu rek rusak, rek masih kumat, enggak peduli. Itulah mengapa seringkali ketika terjadi eksekusi dari pembeli baru itu sering bertengkar dengan pemilik lama. Bank mah geus lepas tangan, da ngarasan geus jual. Nah, itu yang tidak fair. Itu dalam fikih Islam itu disebut fasad, itu rusak tuh jual beli yang dilakukan oleh bank seperti itu. Benar ari secara legalitas formal nama aya sertifikatna geus narima tuh si pembelinya. Tapi ternyata sebenarnya itu terjadi sengketa. Ya, nah itu yang terjadi. Bank Islam nurutan model gitu, aneh gitu. Belum lagi nanti di transaksi yang lain. Kemudian dalam penetapan apa? Margin. Penetapan keuntungan. Wah bedana jeung bank konvensional. Itu yang saya prihatin. Nah oleh karenanya kan saya membuat usulan bahwa ini regulasinya yang harus dirubah ini. DPR berani tidak merubah ini. Saya mengkritik, percuma ada Dewan Pengawas Syariah DPS tuh. Ya kan di bank-bank syariah itu ada DPS. Dewan Pengawas Syariah itu justru mengawasi jalannya operasional bank itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Tapi nyatanya tidak. Terus pertanyaannya gawena DPS naon? Narima gaji wae atau narima laporan? Ketika nanya, tapi tidak turun ke lapangan bagaimana? Nanya itu konsumen misalnya, nasabah dan macam-macam, tidak. Itu yang saya kritik. Nah, saya bukan berarti menolak keberadaan bank syariah. Saya senang sekali kalau benar dilaksanakan sesuai dengan syariah. Tapi praktiknya itu tidak seperti itu. Penetapan keuntungannya gila-gilaan, malah lebih dari bank konvensional. Apalagi setingkat BPR atau BMT. Kan prihatin kita itu. Nah ini yang terjadi. Ya. Ngan urang teh kumahanya, ari ente nyimpen duit misalnya atau bertransaksi melalui bank syariah, bisa disangka anti ini, engkau orang Islam tapi, nah itu. Tapi kenyataannya coba. Nah ini contoh yang luar biasa. Terus dari sisi layanan ketika terjadi masalah, BJBS sampai hari ini sudah berapa bulan? Hampir 4 bulan. Ya Pak dia error itu apa namanya? Aplikasinya sampai hari ini belum. Nunanya tadi dijawab. Nah, itu kan kesel juga itu. BJBS syariah ya. Alum BSI mah harita kan grecek. Begitu ada masalah gimana? Ya mungkin bank nasional kan ya, bank gede nyanyo kacidawe lah untuk gitu. Itu kan gabungan Mandiri Syariah, gabungan BNI Syariah dan BRI ya, BRI Syariah, 3 bank itu. Jadi kita jadi mana? Tapi BJBS sampai hari ini itu luar biasa. Contoh layanan-layanan yang tidak patut. Kemudian pemotongan-pemotongan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya perlu dibenahi. Nah kemudian Allah itu satu-satunya pemberi manfaat dan penolak bahaya. Ini supaya kita tenang saja bahwa izin dan ridha itu. Wa iyamsaskallahu bidurrin, ketika Allah menimpakan kepada kamu itu durun, kemadaratan, fala kasyifalahu ilahu. Tidak akan ada yang bisa melepaskan kemadaratan darimu itu kecuali Allah. Jadi lamun Allah nimpakeun ka urang teh kemadaratan,
Tidak akan ada yang bisa siapapun menarik kemadaratan, mengangkat kemadaratan dari kita kecuali Allah. Nah, sementara kita larinya ke dukun, larinya kemana. Ketika kemadaratan itu datang. Nah, itulah mengapa ada yang menarik itu kan, ada seorang perempuan yang sakit ayan itu, epilepsi di zaman Nabi. Ketika terjadi kalau misalnya kambuh itu kan, ya orang epilepsi kan dalam pada kondisi yang tidak sadar karena menahan tekanan saraf otak yang luar biasa, sampai kemudian baju kadang orang terbuka dan macam-macam. Nah, kemudian beliau minta, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Boleh, saya doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu bersabar dengan penyakitmu itu, maka kamu akan masuk surga. Sudah, itu jaminan masuk surga. Nah, kata perempuan ini, bolehlah saya tidak minta didoakan untuk sembuh, tetapi kalau misalnya saya akan bersabar dengan penyakit. Tapi kalau ketika itu terjadi, maksudnya kambuh, tolong Allah tutup aurat saya. Jadi meskipun kambuh itu auratnya tetap tertutup. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ada juga orang yang dilatih tetap sabar dengan segala sakitnya itu. Nah, kemudian juga sebaliknya, mayaftahillah linnas min rahmatin fala mumsikalah laha. Tadi kan kalau kemadaratan ditimpakan Allah kepada seseorang, tidak ada yang lain yang bisa mencabut kemadaratan. Sebaliknya juga, ketika Allah sudah membuka rahmahnya, dibuka itu kasih sayang Allah itu, nepikah sakingnya Allah, segala dibikin ka eta jelema teh nu alus-alus. Nu mata kayak bahasa kan kieu, bahasa kita manusia kan bener usaha mung geus kapanggih kokocoranan aja bahasana itu. Iya enggak? Nah, itu kan bahasa kita itu, bahasa manusia. Kalau bahasa Allah itu, kalau Allah sudah membukakan kasih sayangnya kepada manusia, fala mumsikalah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menahannya. Jadi lamun Allah geus ngocorkeun rezeki ka seseorang, mengocorkan kesehatan kepada seseorang, mengocorkan katakanlah jabatan kepada seseorang, mereka usaha apapun yang dilakukan orang untuk mengeremnya tidak akan mampu. Nah, itu yang harus kita meyakini bahwa, dan itu bahkan terjadi kan. Eta jelema geus dikuku mah angger keren, gitu kan. Tapi nu hiji deui, eta jelema geus ka mana meni angger gering, itu kan itu. Jadi ini bukti sebenarnya bahwa iya, Allah itu yang menimpahkan dan juga mengangkat. Jadi bila demikian, tugas kita satu saja, berpasrah diri kepada Allah, tentu dibarengi ikhtiar dan usaha itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Nah, bahkan yang surkumullah, apabila Allah sudah menolongmu, fala ghalibalakum, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu. Itu untuk memastikan bahwa Allah itu tidak bisa dilawan. Nu matak bahasa keur urang leutik nu eueuh keur aya nama, enggak ada sekarang itu. Lamun urang keur ribut jeung babaturan, geus manteng hese. Sok urang mah boga lancuk. Urang boga urang mah boga Allah geus cicing kabeh. Mengalami enggak itu? Dulu itu. Sok urang mah boga Allah, aneh baheula mah langsung cicing. Eta cing ti mana eta ajaran itu model gitu itu dulu ketika kita anak-anak. Itu karena saya alami dulu itu baik di sekolah, di madrasah atau di tempat permainan itu, kalau sudah bertengkar begitu, sok ketika disebutkan sok urang boga Allah geus cicing. Diam itu luar biasa, itu guru ngajinya bisa menanamkan seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, itu ya terkait dengan segala hal yang menimpa gitu. Jadi maksud saya bahwa kita ini asbab saja, perantara saja kita ini sebenarnya. Allah yang musabibul asbab, Allah yang menyebabkan sebab itu ada. Jadi tidak ada manfaat ataupun mudarat kecuali dengan iradah kauniyah Allah. Jadi kalau Allah memang sudah berkehendak bahwa segala sesuatu terjadi di semesta, ya sudah, itu kita terima saja. Ya, gitu. Ya Allah, abdi nampi mungkiatkeun abdi mayunan model kieu.
Nah, itu kan kalau kita sedang mendapatkan musibah. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, ya Allah abdi nampi, abdi syukur kanjeng. Tapi bimbing abdi supaya saya atau kami bisa memanfaatkan nikmat engkau itu untuk kemaslahatan umat dan agama. Itu keren itu kalau bisa seperti itu. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan kepemimpinan? Ini yang terakhir ini, kepemimpinan ini. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini sudah keren. Nabi Muhammad disuruh mengatakan itu. Ya Allah, pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kuasa itu kepada siapapun yang engkau mau. Yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau akan mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Ya. Jadi misalnya lamun urang ayeuna hayang. Kemudian terjadi kekuasaan itu kita miliki seperti keinginan kita. Berarti memang Allah berkehendak kita menerima itu. Allah mengizinkan itu. Cuma nanti kan ada nanti akan ada ya kalau dalam bahasa kita mah ada alasannya, ada latar belakangnya mengapa Allah itu mengizinkan kita. Sebab nanti ada yang disebut dengan istidraj kan itu. Jadi Allah nganter segala kahayang manusia. Padahal orang itu gejulna minta ampun, dorakana luar biasa. Itu. Nabi Sulaiman berkuasa sedemikian hebat itu karena izin Allah. Umar bin Khattab bisa menjadi khalifah yang amat sangat luar biasa juga karena izin Allah. Fir'aun juga sebaliknya, dia menjadi raja yang luar biasa sampai karena tidak ada yang berani kepada dia mengatakan ana rabbukul malala. Itu pun atas izin Allah. Atas izin Allah. Namun tidak semua izin Allah itu otomatis diridhoi oleh Allah. Jadi nanti ridho Allah dalam konteks kepemimpinan itu kan tergantung pemimpin itu adil atau tidak, jujur atau tidak, menjaga amanah atau tidak, menegakkan hukum Allah atau tidak, melindungi rakyat atau tidak, menjauhi kezaliman atau tidak. Mengapa? Karena ada banyak ayat Al-Quran dan juga sebaliknya hadis-hadis Rasulullah. Nah, terkait dengan kepemimpinan ini, bagaimana Fir'aun itu kemudian karena Allah tidak ridho, ya, kemudian kan ingat di zamannya itu pernah ditimpa wabah kan itu, wabah gatal-gatal yang luar biasa ketika itu, sampai kemudian ya ujungnya ditenggelamkan di lautan untuk menunjukkan bahwa Allah tidak ridho dengan kekuasaan yang dimilikinya. Karena begini, mungkin nanti di mata manusia itu bahwa akhir kepemimpinan sebuah kepemimpinan yang maksudnya dari seorang pemimpin itu sepertinya tragis, tapi di mata manusia, tapi tidak demikian di mata Allah. Tergantung nanti dia itu terkena itu karena apa, oleh siapa, itu maksud saya. Contoh sederhana begini, Umar bin Khattab wafatnya karena apa? Dibunuh ketika beliau sholat subuh, ditikamkan dari belakang. Wah, padahal siapa yang meragukan kepemimpinan Umar bin Khattab? Beliau adil, beliau amanah, beliau tegas, disiplin, luar biasa itu. Kemakmuran terjadi juga. Tapi mengapa kok ada yang membunuh? Nah itu kan dicari, oh ternyata yang membunuh itu adalah Abu Lu'lu'ah, begini-begini ceritanya. Oh iya, kita tahu bahwa kan kebaikan itu akan senantiasa berhadapan dengan keburukan. Al-haq itu akan selalu berhadapan dengan perang al-haq dan batil ini tidak akan pernah berhenti di sepanjang kehidupan manusia. Dan itu adalah contoh yang nyata itu. Kisah terbunuhnya Umar bin Khattab ini. Seorang Yahudi saja sampai masuk Islam karena melihat keadilan Umar. Ya, ketika orang Yahudi miskin Mesir itu yang rumahnya dirobohkan oleh siapa? Amr bin Al-As ketika jadi gubernur, kemudian mengadu kan
ke Madinah sana. Kemudian Umar suruh ambil tulang, kemudian tulang cuma digaris saja, bawa bikin ke Amr bin Al-As. Ketika itu sampai kepada Amr, Amr kan menggigil dia. Ketika ditanya kenapa cuma disodori tulang bergaris saja kamu ketakutan luar biasa. Kamu tahu tidak bahwa ini adalah isyarat yang tegas bahwa kamu harus lurus, harus adil dan macam-macam. Kalau tidak pedang saya akan menggal lehermu. Wah, itu kan. Untuk menunjukkan itu betapa adilnya. Dalam pikiran Yahudi, saya Yahudi bukan Muslim, tapi dibela oleh Umar. Kemudian dia masuk Islam. Bahkan tanahnya disilahkan, diserahkan pada akhirnya. Itu untuk menunjukkan Umar seperti apa. Tapi kan wafatnya tragis, dibunuh. Tapi justru setelah terbunuhnya Umar kan, kehidupan umat Islam menjadi kacau terus-terusan. Itu. Sampai puncaknya ketika terjadi peperangan siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua sahabat coba bertempur, itu bayangkan. Itu. Nah, oleh karenanya kan di sini ada pemimpin adil atas iradah Allah, karunia Allah. Pemimpin adil itu berarti dia iradah syariah. Karena begini, ada 7, salah satu hadis ya, untuk menunjukkan bahwa pemimpin adil itu disukai Allah itu. Bahwa ada 7 macam orang yang akan mendapatkan perlindungan yaumaladila iladzi Allah. Yang tidak akan ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu nomor pertamanya adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, untuk menunjukkan posisi. Jadi pemimpin kalau adil itu apa namanya? Menempati posisi terutama sekali itu. Jadi kalau seorang pemimpin yang adil di mata Allah itu melebihi siapapun. Itu ditempatkan nomor hiji untuk menunjukkan betapa pemimpin yang adil itu keren. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa al-imamul adil fi manabir. Minbari min manabirillah, bahwa pemimpin adil itu akan ditempatkan di mimbar-mimbar. Mimbar itu apa artinya? Tempat yang tinggi. Mimbar itu artinya itu mimbar yang tinggi. Jadi pemimpin adil itu nanti di surga sana itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi untuk menunjukkan kemuliaan. Tapi adil, harus adil. Tapi ancaman sebaliknya begini kata Nabi itu, May yali amrol muslimin, siapapun yang mengurusi kaum muslimin, tsumma la yajadu wa la yansah, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk yang dipimpinnya dan berlaku tidak jujur, tidak amanah maksudnya. Yansah itu tidak amanah, tidak jujur, maka dipastikan dia tidak akan masuk surga. Bahkan ada banyak hadis tentang kepemimpinan itu. Ngambil sengitna surga naik wage bisa ngambil ngabungkul, jangankan masuk, sekedar mencium aroma wangi surga saja dia tidak akan dapat. Untuk menandakan betapa rendahnya itu orang. Jadi pemimpin ketika adil dia menempati posisi yang tertinggi, tapi sebaliknya ketika dia tidak amanah, tidak adil, tidak jujur, ya, maka dia akan menempati posisi yang rendah. Nah, kemudian kekuasaan yang tidak pernah terjadi itu bukan iradah kanunya Allah, bukan juga iradah syariah Allah. Dalam bahasa saya itu begini, sesuatu yang diridhoi Allah pasti ada izin Allah. Sesuatu yang diridhoi Allah itu pasti ada izin Allah. Tapi sesuatu yang diizinkan Allah belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena contoh yang paling faktual, kekufuran itu tidak diridhoi Allah, tapi terjadi ternyata banyak orang yang seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian hikmahnya apa? Nah, ini ya. Kok ada pemimpin zalim bisa berkuasa? Naon hikmahnya? Jika Allah Maha Adil dan Maha Penyayang, mengapa Dia mengizinkan pemimpin yang zalim atau korup memimpin suatu negeri? Itu pertanyaannya misalnya. Jawabannya terletak pada perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Ya tadi yang diizinkan dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya itu, alasannya? Pertama, sebagai cerminan kondisi masyarakat. Jadi pemimpin itu adalah cerminnya masyarakat. Pemimpin adalah cermin masyarakat.
Wa kadzalika nuwali ba'daz zalimina ba'don innama kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai sebagian yang lain disebabkan oleh perilaku yang mereka kerjakan. Jadi karena masyarakat mengerjakan kezaliman, maka ku Allah dijadikan pemimpinan zalim sebagai cermin. Jadi lamun masyarakat ambek-ambekan pemimpinan, coba lihat kita sebagai masyarakat itu sudah mencerminkan keadilan, kejujuran, amanah, disiplin dan macam-macam, atau seperti pemimpin itu yang zalim. Itu satu ya. Jadi di sini disebutkan wa kadzalika nuwali ba'daz zalimina ba'dan. Demikianlah kami memberikan kekuasaan kepada sebagian orang zalim untuk berkuasa atas sebagian masyarakat yang lain. Bima kanu yaksibun, karena yang mereka lakukan. Kemudian kan ada hadis dan ini merupakan sunnatullah. Kama, saya tidak berani menyebut hadis ya. Ibnu Qayyim itu menyampaikan satu pandangan. Kama takunu nuwala alaikum, sebagaimana keadaan kalian, kualitas moral, ketaatan, demikian pula lah diserahkan kepemimpinan atas kalian. Jadi kalau masyarakatnya penjudi, pasti dia akan mengangkat pemimpin yang penjudi. Amerika itu katanya, ini katanya, tapi Amerika itu seliberal apapun katanya. Mereka ingin memastikan bahwa pemimpinnya itu adalah harus bersih. Pokoknya itu dalam segala hal itu, terutama dalam kualitas dan akurasi moralnya. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh pezina dan macam-macam yang lain. Pokoknya kudu bersih. Itu aturannya, itu yang tertulis dalam undang-undangnya. Tapi coba lihat selama ini kepemimpinan Amerika. Apalagi yang terakhir sekarang Donald Trump itu. Kan itu sudah banyak tersebar di mana-mana, dia seorang pedofil kan itu. Pelaku kekerasan seksual kepada anak-anak. Kok bisa? Ya karena memang masyarakat Amerika aja begitu kok. Sehingga ketika muncul seorang wali kota New York itu yang baru tuh, Mamdani itu siapa? Zoran Mamdani itu menjadi antitesa. Trump anu model kieu ugal-ugal anu karakterna model gitu, muncul seorang pemimpin muslim meskipun setingkat wali kota. Bahkan sekarang sudah berhasil katanya menurunkan apa gitu, yang ini menaikkan apa begitu, itu luar biasa menurut saya itu. Sesuatu yang kontras itu terjadi. Jadi sekali lagi, lamun aya pamimpin nu zalim memimpin sebuah negeri atau komunitas, itu berarti cermin masyarakatnya memang seperti itu, diuji. Ya, itu. Kemudian yang kedua, sebagai ujian bagi sebuah bangsa, kan kalau tadi cerminan, ini sebagai ujian sebuah bangsa. Kekuasaan pemimpin yang zalim dapat menjadi ujian bagi masyarakat untuk melihat apakah tetap berpegang kepada kebenaran. Yang kedua, berani menegakkan keadilan. Yang ketiga, atau justru ikut larut dalam kezaliman. Itu. Yang ketiga, sebagai bentuk istidraj itu, diantir ke karepna kahayangna naon. Nyariskan di Bani Israel itu ketika orang-orang Yahudi bilang kepada Nabi Samuel, ada yang menyebutnya Samun, ya, sebab nanti akan beririsan dengan kisah Samson. Samson itu kan dikenal apa? Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Itu saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, jadi memang menarik itu. Itu kan orang Yahudi itu bilang kepada Nabi Samuel itu, ayolah, sebab ketika itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Sementara tindak kekerasan dari Jalut itu sudah luar biasa, Goliat itu kan. Wow. Jadi tolonglah, ayo minta kepada Allah cing turunkan pemimpin kuat nu bisa melawan si Jalut itu. Ya kemudian berdoa tuh Nabi Samuel. Turunlah Talut kan. Ditahbiskan itu Talut menjadi pemimpin Bani Israel. Pemimpin Bani Israelnya nolak. Alasannya apa? Dia bukan dari kalangan ningrat. Itu. Bukan dari kalangan elit.
bukan dari kalangan orang-orang yang memang dihormati. Jadi pokoknya kieu lah keturunan jelema biasa gitu. Padahal Allah mengapa menunjuk Talut itu? Kata Nabi Samuel, Talut itu memiliki kekuatan fisik yang kuat. Kan kamu ini sedang menghadapi Jalut, nu boga fisik nu luar biasa kuatnya. Harus dong dihadapi orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat juga. Maka Talutlah orangnya. Yang kedua, lebih dari sekedar memiliki kekuatan fisik, Talut itu memiliki apa namanya itu ilmu strategi militer yang sangat baik, luar biasa. Nah, jadi Talut itu sebenarnya pemimpin transisional yang disiapkan Allah. Karena memang kondisinya yang memang harus Talut gitu. Sebab nanti kan setelah Talut meninggal itu siapa kepemimpinan diganti? Nabi Daud kan. Di sanalah Bani Israel mendapatkan apa namanya itu? Kemuliaan, keagungan, kemenangan dan macam-macam yang lain. Ngan dia kering harapan Jalut mah ieu heula ieu. Nu fisikna kuat jeung strategi perangna hade. Karena kamu akan perang nanti berhadapan dengan mereka. Karena kan tidak setiap pemimpin sebuah negeri itu memiliki strategi perang dan macam-macam. Kalau Daud memang kan Daud juga terbunuh oleh siapa? Jalut itu. Oleh Nabi Daud memang terbunuhnya. Tapi itu atas directnya siapa itu? Talut. Itu. Jadi Allah itu begitu sebenarnya. Ya. Jadi, nah ini siapa tadi Bani Israel itu kok menolak ongkoh mentakan pangmentakeun cenah kan kalau dulu mah begitu selalu kalau umat itu kalau mau minta sesuatu melalui nabinya, melalui orang soleh dan macam-macam. Kan di zaman Nabi Muhammad begitu lamun minta sok minta langsung tenan melalui apa doa dan sholat kan itu sholat doa sok langsung minta itu. Kalau zaman dulu ndak itu harus melalui nabi, melalui orang soleh. Tawasul itu pangmentakeun gitu. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel sing pangmentakeun. Ingat kan ketika Nabi Musa itu lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul arda min baqliha wa qithaiha wa ufiya wa dasiha wa basoliha. Cing pangmentakeun ka Allah atulah. Kaluarkeun ti bumi teh makanan ya yang apa namanya itu yang macam-macam ya. Aya bawang na aya sayur naon macam-macam disebutan taku Bani Israel teh. Sebab manehna cenah lan nasbira ala ta'amin wahid gitu. Banyak kadaharan teh nu kieu-kieu wae nu bosen cenah cuma mintakeun. Jadi selalu akan meminta kepada para nabinya pangdoakeun bahasa nanti gitu. Itu dulu, tapi kalau sekarang kan kita bisa minta langsung kepada Allah. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita itu? Pertama tentu ketika menghadapi izin dan ridha Allah itu, kita menolak fatalisme, berpasrah diri, pokoknya kumaha Allah we. Teu meunang. Yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu adalah faksi dalam teologi yang fatalistik. Pokoknya mah geus manusia itu adalah robot yang digerakkan oleh pembuat robotnya. Geus pokoknya mah tarima weh naon nimpa. Nah itu Jabariyah namanya itu. Nah, tapi lawan Jabariyah apa tuh? Qadariyah yang menjadikan manusia itu sebagai apa namanya? Pusat dari segala kekuatan termasuk keinginan. Jadi pokoknya manusia berkuasa atas segala sesuatu. Kahayang kumaha manusia weh itu ya. Jadi ekstrimnya itu ada Jabariyah, ada Qadariyah. Itu. Nanti ada yang sigir tengahnya, yang di tengah-tengah siapa. Yang kedua, menilai pemimpin dengan standar syariat. Geus wayahna itu. Orang Islam ya. Jadi seorang muslim tidak menilai keberhasilan pemimpin semata-mata dari manehna menang pemilu. Sebab kan kita tahu pemilu bisa direkayasa. Itu di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana itu. Yang kedua, keberhasilan kepemimpinan itu bukan diukur dengan lamanya dia berkuasa. Da Firaun ge lila berkuasa nah. Itu ya. Bukan. Contoh ini di Indonesia pernah Pak Karno berapa tahun itu? Dari tahun nyakti kemerdekaan merenya sampai tahun berapa tuh? 65 ya. 65 66 ya. Itu kan nanti ada sidang
MPRS itu kan. Nah, itu berapa tahun itu? Pak Harto 32 tahun kurang lebih kan. Habibie berapa tahun? 1 tahun sekian saja. Tapi coba apa yang dilakukan oleh Pak Habibie, luar biasa. Ini contoh. Nah, begitupun di zaman siapa? Di zaman kekhilafan Bani Umayyah. Muawiyah berapa tahun? Anaknya Yazid berapa tahun? Tapi rusak itu. Muncul cicitna Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Berkuasa cuma 2 tahun saja. Tapi kehidupan sejahtera sampai ketika itu tidak ada masyarakat yang mau menerima zakat karena merasa cukup. Nah, ini luar biasa. Jadi keberhasilan kepemimpinan bukan lamanya, tapi keadilan ketika itu terjadi atau tidak. Kepemimpinan dilaksanakan dengan amanah atau tidak, dengan jujur atau tidak. Tingkat kesejahteraan. Nah, itu. Jadi bukan lama dan ini 10 tahun kemarin pan orang riweuhna luar biasa. Itu. Tersiksa sekali kan begitu. Ini contoh saja ini. Nah. Jadi harus dinilai bukan juga dengan kekayaan, pemimpin lamun geus beunghar mah bakal sukses, enggak juga. Popularitas tidak juga. Nah, contohnya 10 tahun kamu populer kan? Kota disembah sujud kan. Nah, tapi kan nyatanya tidak berhasil secara ekonomi, secara politik. Kita gagal di semua lini. Termasuk dalam bidang budaya, berkebudayaan hancur luar biasa kita. Nah, sekarang sedang dibenahi oleh Pak Prabowo. Kita harus apresiasi kepada beliau. Meskipun tadilah masih ngerekrut pembantu-pembantu uruskan ya gitu. Nah, ukuran yang benar adalah sejauh mana kepemimpinan tersebut mendekati nilai-nilai yang dari Allah. Apa tuh? Keadilan, amanah, kejujuran, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, penegakan hukum. Nah, kemudian juga ingat, ini yang harus dicatat. Tidak mudah tertipu oleh legitimasi agama. Jadi ulah pedah ayo pamimpin nu deukeut jeung kiai jeung ustad pasti soleh cantang tuh. Bisa jadi ustad jeung kiaina anu katipu ku pangbibita kekuasaan. Kata Imam Malik, seburuk-buruk ulama itu adalah yang mendatangi pintu istana. Seburuk-buruk ulama. Nah, sekarang ulama ngabring jeung ciga nu seneng we lamun geus dipanggil ku presiden. Ngerasa gaya, ngerasa gagah. Itu aneh memang. Padahal ulama-ulama lurus kita itu dulu, ulama-ulama Rasul Anbiya itu mengingatkan bahwa seburuk-buruk ahli ilmu itu adalah yang mendatangi pintu istana. Imam Malik itu kan keren sekali. Ketika anaknya Al-Ma'mun, ketika diminta Al-Ma'mun untuk mendidik anaknya, diajar agama, kata Imam Malik, bukan ilmu yang mendatangi manusia, penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu yang mendatangi murid yang harus mendatangi itu. Mengapa dalam Islam itu privat agama di rumah itu menjadi dalam tanda petik ya maksud saya itu ayat plus minusnya, tapi itu tidak direkomendasikan karena itu akan mendidik anak itu manja. Bagusnya ya datangkan saja ke bimbel misalnya, ke tempatnya di mana ilmu diajarkan. Nah, itu akan lebih keren, lebih akan terasa itu perjuangan dari rumah ke beda dengan kalau itu yang datang. Tapi ya itulah kapitalisme sekarang membentuk itu. Pokoknya guru kudu datang ke imah saya. Saya pernah itu awal dan itu mungkin sekali-kalinya saya itu mengajar privat. Ya karena saya tidak melihat adanya perubahan perilaku. Untuk apa? Memang di honoran, lamun pulang teh warga dibekalan segala, jajak pun lagi ku mobil. Tapi setelah beberapa bulan kok tidak ada perkembangan yang berarti terkait dengan apa? Saya tidak. Ari ngaji mah bisa diajar, tergantung kita gurunya bisa itu. Saya dulu alhamdulillah itu bisa mengajari ngaji banyak orang gitu ya. Yang maca Quran maksudnya begitu. Tapi perilaku itu yang paling utama. Gitu. Sederhana ketika suaminya datang, istrinya tidak menyambutnya tidak menyambutnya. Padahal dalam Islam itu kan
mestinya bahwa seorang istri itu kan ketika suaminya datang dari tempat kerja itu dia paling tidak menunjukkan apa namanya kesumringahan gitu. Dan ini ketika saya tanya, Bu, itu Bapak akhirnya di atas biasa sih Pak Ustaz. Nah, itu saya nggak senang itu mendengar itu. Oh, berarti biasa, dan itu berarti tidak berubah ya. Itu satu. Kemudian yang lain-lain itu maka sudah akhiri saja. Nah itu ya. Jadi saya kadang-kadang kasihan kepada guru-guru privat itu, terutama guru-guru privat agama gitu ya. Kenal hari matematika karena itu bayangannya guru agama gitu ya. Aduh, kalau tidak mendapatkan keluarga yang baik itu ngebatinnya luar biasa sebenarnya. Kasihan. Itu saya baca itu keluhan para guru privat agama itu di media sosial itu. Kasihan sekali mereka. Di satu sisi dia butuh untuk keluarga, untuk kuliah kalau yang masih kuliah dan macam-macam yang lain. Di sisi yang lain kok tidak ada perubahan yang berarti pada tingkah dan perilaku yang diajari. Itu. Malah cenderung anak-anaknya itu tidak sopan, berlaku tidak sopan dan macam-macam. Nah, itu yang saya kritik. Itu. Baik, jadi ikutilah apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu. Murid yang harus mendatangi ilmu, penuntut ilmu yang harus mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi penuntut ilmu. Jadi Imam Malik menolak, bahkan titah raja sekalipun itu, titah sultan, titah khalifah Amirul Mukminin ini, tidak, dia yang harus datang ke tempat saya itu. Nah, dan saking dimuliakannya Imam Malik begini, tidak sembarang menerima murid juga. Murid yang diterima oleh Imam Malik itu murid yang harus mendapatkan rekomendasi dari 2 gubernur, bayangkan. Ayeuna ge aya gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang dokter harus mendapatkan 2 rekomendasi dari seorang guru besar gitu kan. Dulu itu Imam Malik begitu. Pertama gubernur Mekah, yang kedua gubernur Madinah, bayangkan ini. Imam Asy-Syafi'i saja ini nunggus apal Al-Muwatta, rek jadi muridnya Imam Malik harus membawa rekomendasi dari gubernur Mekah dan Madinah. Kalau sudah ada surat rekomendasi itu baru diterima. Itu keren sekali menurut saya. Bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi ilmu gitu. Itu keren. Nah, jadi mudah-mudahan lah. Saya senang itu kalau misalnya ada orang tua yang nganterkeun anaknya ke lembaga tahfidz, ya, menungguan. Saya senang itu sebenarnya. Kemudian mengantarkan anaknya ke TPA, ya, TPQ atau apa, ke rumah tahfidz. Itu saya senang. Memang harus seperti itu. Gitu. Entong bongkene loba duit, guru nawe datangkeun ka imah, itu keliru. Jadi kalau saya ingin tuh bapak-bapak itu jangan punya pikiran itu. Antarkan oleh kita anak ke tempat di mana ilmu itu diajarkan, supaya gaul oge jeung babaturan anu saja. Nah itu. Kalau di rumah dia cupik gitu, itu nggak pernah gaul. Gitu. Itu saja mungkin. Nah, tamatlah ini pembahasan tentang. Nanti saya kirimkan filenya ini, mau dibagaimanakan silahkanlah, tergantung TKM itu ya. Mau nanti per seri atau gimana nih, soalnya berapa halaman ini, 30-an halaman lah mungkin ya. Itu nanti dicicil saja. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.